VOA This Morning. Halo, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 10 Januari 2025. Salam hangat dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC yang hari ini masih dingin dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Saya Leonard Triono dan bersama saya di studio produser Bani Rahayu dan teknisi kami Jumbe Hamzah. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya upacara kebaktian mengenang Presiden ke-39 Amerika mendiang Jimmy Carter di Katedral Nasional, tandai akhir pelayatan publik selama 6 hari. Beliau didampingi oleh Ibu Rosalind Carter datang ke sebutlah campaign center saya di Jakarta. Menteri Perindustrian mengatakan iPhone 16 belum bisa dijual di Indonesia. Ekosistemnya itu supaya di dalam negeri itu juga berpeluang untuk mendorong sub-sub industri atau sektor yang lain juga gitu yang di dalam negeri. Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tidak dimanapun ada sambungan internet di seluruh dunia, tentu saja dengan mengunjungi www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Baik, kita segera awali dengan berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo. Jimmy Carter membawa momen singkat persatuan nasional ke Amerika yang terpecah pada Kamis 9 Januari saat kelima Presiden Amerika Serikat yang masih hidup berkumpul untuk menghadiri kebaktian penghormatan kenegaraan bagi pendahulu mereka yang mengharukan di Katedral Nasional Washington. Dalam adegan bersejarah, hanya 11 hari sebelum Donald Trump kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua yang penuh gejolak, Trump menjabat tangan mantan Presiden Barack Obama pada hari berkabung kenegaraan itu. Dengan peti mati Carter yang diselimuti bendera di dekatnya, Presiden Joe Biden yang akan lengser dan mantan pemimpin George W. Bush dan Bill Clinton juga hadir di sana untuk menghormati Panglima tertinggi Amerika ke-39 yang meninggal pada 29 Desember di usia 100 tahun. Biden, 82 tahun, menyampaikan pidato penghormatan bagi sesama pemimpin dari Partai Demokrat yang juga teman lamanya. Dia memuji karakter Carter dan mengatakan bahwa meskipun dia tampak berasal dari era lampau, pada kenyataannya dia melihat jauh ke depan. Jimmy Carter also established a model post-presidency by making a powerful difference as a private citizen. Jimmy Carter juga membangun model pasca kepresidenan dengan menciptakan perubahan yang besar sebagai warga negara biasa di Amerika, dan saya menambahkan seperti yang Anda ketahui di seluruh dunia. Melalui itu, dia menunjukkan kepada kita bagaimana karakter dan iman dimulai dari diri kita sendiri kemudian mengalir ke orang lain. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan pada Kamis bahwa sebuah pertemuan rutin dari sekutu tersebut yang bertujuan untuk mempercepat dan menyelaraskan pengiriman senjata ke Ukraina sebaiknya tetap dipertahankan di bawah kepemimpinan Amerika Serikat menjelang pemerintahan baru Presiden terpilih Donald Trump. Bei allem, was im Jahr 2025 auf die Ukraine zukommen wird. Die Ukraine muss, und das muss das Ziel bleiben, jetzt noch mehr. Kami telah melakukan diskusi objektif di sini dan akan terus melanjutkannya sebentar lagi terkait pertanyaan tentang apa yang bisa kami lakukan di dalam kerangka kerja koalisi kapabilitas. Apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat industri pertahanan Ukraina. Ini adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Jika tantangan-tantangan itu berubah pasca 20 Januari, maka kita akan mengambil kesepakatan dengan mereka kemudian. Kelompok ini terdiri dari sekitar 50 negara sekutu yang biasanya bertemu setiap beberapa bulan di Pangkalan Angkatan Udara Ramstein di Jerman. Dirintis pada 2022 oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin yang akan segera purna tugas. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada Kamis menjanjikan dukungan penuh dan bantuan militer negara itu bagi benua paling miskin di dunia saat dia mengakhiri kunjungan ke beberapa negara Afrika di Nigeria. Wang memulai kunjungannya ke Afrika pada 6 Januari, mengunjungi Namibia, Republik Kongo, dan Chad sebelum menuntaskannya di Nigeria.
Dia berbicara dengan Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu dan Menteri Luar Negeri Yusuf Tugar di ibu kota negara itu, Abuja. Tiongkok dengan penuh mendukung negara-negara Afrika dalam menangani persoalan-persoalan di kawasan ini dengan cara yang sesuai dengan bangsa Afrika. Masyarakat Afrika adalah pemilik sejati benua ini, kata Wang setelah berdialog dengan Tinubu. Dia menjanjikan 1 miliar yuan yang setara 136 juta dolar Amerika Serikat dalam bantuan militer bagi Afrika dan mengatakan bahwa Tiongkok akan membantu melatih 6.000 pasukan dan 1.000 petugas polisi di seluruh benua itu. Sebelumnya pada Rabu, Wang berkunjung ke ibu kota Chad hanya beberapa jam sebelum 2 lusin penyerang bersenjata menyerang istana kepresidenan dalam upaya yang gagal dan menewaskan 20 orang. Kebakaran hutan besar ganda yang mengancam Los Angeles dari timur dan barat masih menyala tanpa terkendali pada Kamis, 2 hari setelah bermula. Tetapi petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api lain yang membakar Hollywood Hills. Dalam jumpa pers, Wali Kota Los Angeles Karen Bass mengatakan bahwa angin bersejarah yang memperburuk kebakaran telah mereda sehingga petugas pemadam kebakaran dapat mengakses lebih banyak lokasi. Demikian berita dunia dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo. Pendengar, setelah disemayamkan sejak Selasa di Gedung Kongres Amerika di Washington DC, tentunya jenazah mantan Presiden Jimmy Carter diterbangkan kembali ke kampung halamannya di kota Plains, Georgia, untuk kemudian dikebumikan di sana. Sebelum dimakamkan, mendiang mantan Presiden Amerika ke-39 itu mendapatkan penghormatan terakhir di Katedral Nasional Washington. Selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis VOA Rifan Dwi Astono. Pendengar, saat ini saya berada di halaman Gedung Katedral Nasional Washington, di mana mendiang mantan Presiden Jimmy Carter disemayamkan untuk terakhir kalinya di Washington DC dalam upacara kenegaraan pemakamannya yang dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden serta Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan para Presiden Amerika Serikat yang masih hidup hingga saat ini, diantaranya Presiden Bill Clinton dan Presiden George W. Bush. Dalam upacara pemakaman tersebut, Presiden Joe Biden menyampaikan pidato penghormatan terakhirnya atau eulogi untuk mantan Presiden Jimmy Carter. Jimmy Carter's friendship taught me, and through his life taught me the strength of character. Persahabatan Jimmy Carter dan hidupnya mengajarkan saya bahwa kekuatan karakter itu lebih dari sekadar gelar atau kekuasaan yang kita miliki. Kekuatan itu adalah kekuatan untuk memahami bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan bermartabat. Presiden Jimmy Carter sendiri dikenal sebagai presiden yang dinilai oleh para pengamat kurang berhasil dibandingkan dengan presiden Amerika Serikat lainnya dan hanya menjabat sebanyak 1 masa pemerintahan saja. Namun, ia memang dikenal sebagai mantan presiden yang banyak membuat pencapaian-pencapaian. Selepas menjadi presiden, ia mendirikan yayasan The Carter Center yang justru membuat namanya semakin disegani dan dihormati di kancah internasional. Melalui yayasannya, ia memajukan berbagai isu termasuk isu demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia dan pemberantasan penyakit yang terbengkalai di dunia. Presiden Carter bersama dengan ibu negara Rosalind Carter mendatangi lebih dari 80 negara dengan demokrasi yang bermasalah untuk memantau pelaksanaan pemilu di negara-negara tersebut. Salah satunya adalah Indonesia. VOA sendiri sempat mewawancarai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menanyakan pengalamannya saat bertemu dengan Presiden Carter tahun 2004 yang lalu. Beliau didampingi oleh Ibu Rosalind Carter datang ke sebutlah campaign center saya di Jakarta. Terus kami berbincang-bincang dengan beliau. Tentu saya mengucapkan terima kasih karena Carter Center ikut peduli bakal berlangsungnya pemilihan presiden yang pertama kali dipilih oleh rakyat untuk bisa berjalan secara free and fair. Tentu kami suka karena kami menyambut datangnya era itu. Atas semua pencapaiannya bersama Yayasan Carter Center, akhirnya pada tahun 2002, mantan Presiden Jimmy Carter diganjar dengan hadiah Nobel Perdamaian. Setelah upacara pemakaman kenegaraan di Washington DC, jenazah mantan Presiden Jimmy Carter dibawa ke kota kecil kampung halamannya Plains di negara bagian Georgia untuk kemudian dikebumikan di samping makam istrinya, Ibu Negara Rosalind Carter. Dari Washington DC,
Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Pendengar, Kementerian Perindustrian menegaskan, maksud saya Kementerian Perindustrian Indonesia ya, menegaskan Apple belum bisa menjual produk terbaru Apple iPhone 16 di Indonesia. Meskipun sudah berkomitmen akan membangun pabrik AirTag di Batam senilai 16 triliun rupiah. Mengapa? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan keputusan untuk tidak memberi izin penjualan iPhone 16 di Indonesia ini karena pihaknya belum dapat menerbitkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebagai syarat izin peredaran dan penjualan iPhone 16 itu. Kementerian belum mempunyai dasar, tidak mempunyai dasar untuk mengeluarkan sertifikasi TKDN untuk produk-produk Apple, khususnya iPhone 16. Agus menjelaskan, berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin nomor 29 tahun 2017 telah diatur batas minimum investasi kepada semua produsen HKT atau handphone, komputer genggam, dan tablet untuk bisa mendapatkan sertifikat TKDN yang pada akhirnya akan mendapatkan izin edar untuk produknya, yakni dengan membangun pabrik komponen utama dari sebuah produk ponsel. Menurutnya, AirTag hanyalah aksesoris dan bukan bagian yang esensial dari produk HKT dalam hal ini iPhone. Meski begitu, pihaknya tetap mengapresiasi komitmen Apple yang rencananya akan membangun pabrik AirTag di Batam senilai $1 miliar Amerika Serikat. Dalam wawancara terpisah, ekonom dari Bank Sentral Asia atau BCA, David Sumual mengatakan, di dalam sebuah proses negosiasi investasi, seharusnya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni Apple dan Indonesia. Pihak Apple ujarnya membutuhkan pasar yang besar di Indonesia untuk menjual produk-produknya, dan Indonesia juga membutuhkan investasi untuk mendongkrak perekonomian tanah air. Namun, Indonesia juga perlu menciptakan ekosistem yang mendukung investor besar seperti Apple agar tidak berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Terkait aturan lokal konten atau TKDN, David mengatakan memang masih menuai pro dan kontra. Tetapi, jika pemerintah menuntut TKDN dari investor, maka di saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia juga harus bisa menyediakan kebutuhan investor untuk memenuhi TKDN tersebut. Sebenarnya bukan TKDN yang penting, tapi ekosistemnya. Ekosistemnya itu supaya di dalam negeri itu juga berpeluang untuk mendorong sub-sub industri atau sektor yang lain juga gitu yang di dalam negeri. Jadi kita memang harus, tadi saya bilang harus melihat dari satu keseluruhan gitu ya. Mungkin mereka melihat kalau masuk, kan berisiko juga kalau misalnya nanti komponennya nggak ada di dalam negeri kan. Apalagi tenaga ahlinya juga penting tuh. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, pasca meluasnya tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Duta Besar RI di Nigeria terhadap seorang staf lokal, Kementerian Luar Negeri Indonesia menarik pulang Duta Besar sebelum masa berakhirnya penugasan. VOA berbincang dengan suami korban yang berharap kasus ini tidak berakhir hanya dengan pemulangan dubes. Eva Masrieva melaporkan. Pendengar, tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Duta Besar Republik Indonesia di Nigeria, Usra Hendra Harahap, terhadap seorang staf lokal di KBRI Abuja berakhir dengan ditarik pulangnya Duta Besar berusia 65 tahun ini lebih awal dari penugasan yang seharusnya. Menjawab pertanyaan VOA via teks, juru bicara Kemlu RI, Roy Sumirat, mengkonfirmasi bahwa Usra Hendra Harahap telah ditarik pulang sejak akhir Desember lalu. Roy menjelaskan bahwa pihak Kementerian Luar Negeri hanya mengetahui dan terima satu kasus pengaduan, meskipun hasil penelusuran awal VOA mendapati adanya beberapa staf lokal yang mengalami pelecehan seksual serupa, meski terduga korban lain belum bersedia diwawancarai. Kementerian Luar Negeri mengatakan secara terpisah sudah memverifikasi keterangan dari korban pelapor dan Duta Besar Usra Hendra Harahap, juga mengkaji rekaman CCTV. Namun tidak dapat menarik kesimpulan secara konklusif mengingat tidak ada bukti yang memadai. Diwawancarai melalui telepon, suami korban Aminu Shehu mengatakan mengapresiasi langkah Kemlu RI. Meskipun dia juga mengungkapkan kekecewaannya karena sempat menghabiskan waktu selama 2 bulan di Jakarta untuk mengadukan dan menyelesaikan masalah ini di Kementerian Luar Negeri. Ia juga telah berulang kali datang ke KBRI Abuja tanpa hasil. Aminu mengatakan istrinya yang telah beberapa kali mengalami tindakan yang tidak senonoh oleh Usra Hendra Harahap telah ditekan dalam tanda petik di tempat kerjanya di KBRI Abuja, segera setelah mengadukan pelecehan seksual yang dialaminya
7 Februari lalu. On the 8th, I reported this thing to the second in command, which is the head of chancery in the embassy. Saya merasa sedih karena begitu istri saya mengadukan apa yang dialaminya, saya langsung melapor ke head of chancery di KBRI Abuja dan saya kira akan ada tindakan yang diambil. Tetapi ia minta agar istri saya melupakan apa yang terjadi dan berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelecehan seksual yang disebut-sebut itu terjadi di ruang duta besar di KBRI Abuja pada 7 Februari. Menurut Aminu, istrinya yang telah bekerja sebagai staf lokal selama 5 tahun, diminta datang ke ruang duta besar untuk menunjukkan lokasi suatu daerah di Nigeria. Saat menunjuk lokasi dimaksud pada peta, sang duta besar menarik tangan korban dan memaksa untuk mencium lehernya. Can I kiss you? You're just like a daughter. And he was trying to you call Indonesia like sayang on her neck. Dalam bahasa Indonesia, sayang-sayang di leher istri saya. Ia berupaya mendorong dan mengatakan jangan pak, sambil mengelak dan lari menuju pintu. Istri saya mengeraskan suaranya, menolak ciuman dan memutar pegangan pintu. Baru dubes melepaskannya. Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Teguh Reza Shah mengatakan, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Usra Hendra Harahap yang kini telah dipanggil pulang, sedianya menjadi pelajaran bagi Kementerian Luar Negeri saat menempatkan seorang perwakilan pemerintah di suatu negara, terutama jika berasal dari kalangan diplomat non-karir. Ini hal yang sangat jarang terjadi. Ini peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk benar-benar menseleksi diplomat tersebut dengan sangat baik. Ini akan jadi perhatian juga bagi para diplomat non-karir ya, dan juga bagi partai politik untuk benar-benar berhati-hati karena resikonya ini kan nama baik bangsa di luar negeri.